My joy is found in your love all of my days. I'm running to you. You're my reason to live. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my I'm running to you. You're my reason to live. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semua yang sedang ada di rumah. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara langsung dari depan gereja. Nah, pasti pada kangen kan ibadah langsung di sini. Sabar dulu kan masih virus corona nih. Jadi mari kita tetap stay at home dan terus berdoa dan beriman supaya virus ini cepat hilang dari negeri ini. Kita akan memulai Super Sunday online service pada hari ini. Nah, hari ini spesial karena kita akan langsung dilayani dari Semarang, yaitu Pastor Joni Lumondo dari FGF Living Water. Oh ya, jangan lupa subscribe ya channel IFGF Solo. Dan untuk informasi gereja lainnya dapat ketik halo, kirim nomor di bawah ini. Nanti akan ada menu, Bapak Ibu tinggal bales sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yuk, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mungkin kita akan siapkan catatan ibadah, Alkitab atau apa yang lainnya. Dan yang terpenting mari kita siapkan hati kita untuk siap menerima zaman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bawa pujian kita bagi dia. Hey. Sang pencipta langit surga dan dunia, ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, kau berserta bersandar pada firman-Mu yang menunjukku terangi jalanku. Oh, damai sejahtera dalamku, keyakinan di penjaraku, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Masa depanku ada di tanganmu, kau beserta, ku bersandar pada firman-Mu yang menunjukku terangi jalanku.
kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya kekuatan hanya daripada-Mu. Nyatakan dalam setiap umat. Ku ingat setelah janji-Mu, takkan Kau tinggalkanku. Di tangan ada wajah-Mu, di hatiku tersimpan semua janji-Mu. Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku. Ku ingat selalu janji-Mu, takkan Kau tinggalkanku. Di tangan-Mu ada wajah-Ku, di hatiku tersimpan semua janji-Mu. Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatan, Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku, Tuhan. Sama-sama serukan. Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku,
tidak takut Tuhan. Tidak takut. Engkau tahu Kau tahu semua yang terjadi, takkan kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku. Kaulah kekuatanku yang kami percaya dalam kesesakan, dalam hidup kami. Hanya Kau yang kami percaya, yang menjadi satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Oh, sekiralah Papa nyatakan kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu, Yesus. Oh, terjadi dalam hidup kami. Sama-sama serukan namanya. Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut. Kau tahu semua yang terjadi, takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatan, Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku di setiap waktu. Tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi, takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku, oh, Kaulah kekuatanku, Kaulah Shalom saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami kembali boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kekuatan di dalam situasi akhir-akhir ini yang sulit bagi setiap kami, tetapi kami percaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dan kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita,
dengan roh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Jemaat IFGF Living Water bagi Jemaat IFGF Solo. Saya berdoa kiranya setiap saudara ada dalam keadaan baik-baik, semuanya sehat-sehat, dalam perlindungan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Waktu ini waktu yang baik untuk kita terus berserah kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama. Judul firman Tuhan saya akan berikan judul Kristen Asli. Waktu saya menyampaikan judul ini, di antara saudara mungkin penasaran, ini apa yang dimaksud dengan Kristen asli? Nah, itu sebabnya kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Terlebih dahulu kita harus mengerti definisi dari Kristen. Ya, Kristen itu apa sih? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus Kristen. Nah, saudara ya, pengikut Kristus itu Kristen. Nah, tapi kalau saya menyampaikan hari ini ada tema Kristen asli, berarti ada Kristen yang tidak asli. Maksud saya, saudara, bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita ini orang Kristen, maka akan terlihat. Orang akan bisa melihat, sebetulnya kita itu betul-betul pengikut Kristus asli, ya. Kalau saya mengatakan Kristen sejati atau Kristen abal-abal. Nah, saya mengatakan firman Tuhan ini penting karena ini bisa mengecek hidup kita masing-masing. Apakah kita adalah orang-orang yang disebut sebagai Kristen asli, pengikut Kristus sejati. Nah, kita akan belajar dari Nabi Habakuk. Kita akan membaca di dalam Alkitab, di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca buat saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, kita akan belajar prinsip kebenaran dari apa yang ditulis oleh Habakuk ini, saudara-saudara. Nah, yang pertama, prinsip yang pertama, orang Kristen asli, orang Kristen sejati itu apa sih? Nah, prinsip yang pertama adalah orang Kristen asli itu kekristenannya tidak bersifat transaksional. Tidak transaksional. Kalau transaksional itu artinya bertransaksi. Saya melakukan ini, maka Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Begitu, saudara. Kalau saya memberi, maka Tuhan akan memberkati. Ya. Kalau saya setia, maka Tuhan juga akan setia. Nah, itu sebabnya kita akan belajar apa yang ditulis oleh Habakuk ini. Habakuk mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, ada kata sekalipun. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan seterusnya. Lalu ada kata namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini apa maksudnya? Kalau saya mau membuat simple,
apa yang disampaikan oleh Habakuk adalah seperti ini, saudara-saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita ini beribadah kepada Tuhan, bukan supaya pohon ara itu berbunga, bukan supaya pohon anggur itu berbuah, bukan supaya hasil pohon zaitun itu memuaskan, bukan supaya ladang-ladang menghasilkan bahan makanan, bukan untuk semuanya itu. Tetapi kalau aku beribadah, kalau aku menjadi orang Kristen, itu karena apa? Karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan aku. Di bagian terakhir, Habakuk menulis bagian itu. Nah, apa artinya? Artinya begini, bahwa buat Habakuk, bagi Habakuk, pohon ara mau berbunga nggak berbunga, pohon anggur mau berbuah nggak berbuah, buat dia tidak masalah. Kenapa? Karena kekristenannya, ya, kalau kita mengatakan hari ini kekristenannya, pengenalannya akan Tuhan, itu bukan transaksional. Karena kalau orang Kristen yang transaksional itu biasanya menuntut kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini, tapi kok Tuhan tidak melakukan itu. Nah, ini transaksional, menuntut. Jadi mengapa kita beribadah? Mengapa kita jadi orang Kristen? Ya karena kita ini orang percaya. Itulah sebabnya kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan orang percaya kepada Tuhan dan tidak beribadah itu aneh. Jadi bukan karena bertransaksi. Kalau kita beribadah, kita menyembah Tuhan, ya kita memuji Tuhan, kita melakukan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Itu karena apa? Itu semua karena kita ini mengasihi Tuhan. Kita tidak sedang bertransaksi. Saya ambil contoh. Ini pernyataan orang yang tidak bertransaksi dengan Tuhan, yaitu kisahnya Hananya, Misael, dan Asaria, yang dikenal Sadrah, Mesah, Abednego. Ayatnya mengatakan begini, dalam Daniel pasal 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Menarik. Di sini dikatakan walaupun Tuhan Allah kami yang kami puja, ya tidak melepaskan kami, nggak ada masalah karena tidak bertransaksi. Nah, inilah pernyataan orang Kristen asli. Apakah saudara menangkap kebenaran ini? Hari-hari ini janganlah engkau menjadi orang Kristen yang bertransaksi sama Tuhan, dengan Tuhan. Kalau engkau setia kepada Tuhan, itu betul-betul karena engkau mengasihi Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, orang Kristen asli itu adalah orang Kristen yang kekristenannya tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Tidak bergantung situasi dan kondisi. Ayatnya tadi mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, itu semua berbicara tentang masalah. Itu berbicara tentang persoalan. Ada masalah bagi Habakuk, bagi orang Israel. Ada masalah ini. Ada masalah paceklik. Ya. Ada masalah yang terjadi. Nah, setiap kita ini harus sadar bahwa siapapun kita bisa mengalami masalah. Tidak ada orang yang tidak kena masalah. Tidak ada orang yang kebal terhadap masalah. Setiap orang bisa kena masalah. Apalagi hari-hari ini kita sedang benar-benar mengalami masa yang sukar. Ya, kita mengalami dampaknya dari wabah COVID-19 ini di mana-mana. Ya, itu betul-betul membuat keadaan menjadi susah, menjadi sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya adalah orang Kristen justru aslinya itu akan kelihatan ketika dia ada dalam tekanan, ketika dia ada dalam masalah, ketika dia ada dalam situasi dan kondisi yang susah. Itu akan kelihatan dia Kristen asli atau bukan. Karena kalau dia bukan Kristen sejati, dia bukan Kristen asli, kalau dia ngalami masalah, maka dia bingung, ujung-ujungnya dia menyalahkan Tuhan, ujung-ujungnya dia mengatakan,
rasanya nggak perlu menjadi orang Kristen, toh sama saja dengan orang di dunia. Ya. Nah, tadi saya mengatakan sadarilah setiap orang bisa kena masalah, termasuk orang Kristen, termasuk orang percaya, siapapun. Apakah hari ini orang Kristen tidak ada yang kena virus corona? Ada. Itu sebabnya saya mau katakan, justru orang Kristen akan ketahuan aslinya itu ketika sedang ada dalam masalah. Nah, jadilah orang Kristen sekalipun. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kalau orang Kristen sekalipun itu maksudnya adalah sekalipun ada masalah, sekalipun ya nggak punya duit, sekalipun lancar nggak lancar, ya ada masalah nggak ada masalah, sehat atau sakit, ya punya duit nggak punya duit. Kalau kita orang Kristen sejati, kita tetap mengatakan aku mengasihi Tuhan. Dan kita tetap mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kita. Ya, ada satu pernyataan yang luar biasa dari pemazmur. Mazmur 73 ayat yang ke-26 mengatakan bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apa maksudnya? Perhatikan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kalau daging dan hatiku habis lenyap ini artinya sudah kita sampai mati kita. Tapi walaupun kita harus mengalami kematian sekalipun, bagianku adalah tetap Allah selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, jadilah orang Kristen yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Itu Kristen asli. Yang ketiga, seperti apa sih orang Kristen asli itu? Orang Kristen asli, orang Kristen sejati itu kekristenannya tidak bersifat egosentris. Tetapi God-sentris. Tidak egosentris tapi God-sentris. Dari mana saya bisa tahu itu? Lihat apa yang dicontohkan oleh Habakuk. Habakuk membuat Tuhannya itu menjadi fokus dalam kehidupannya. Ayat yang selanjutnya itu mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Lihat, dia selalu fokus kepada Tuhan, kepada Allah. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dan ini menarik. Ini menunjukkan bahwa Habakuk itu God-sentris, bukan egosentris. Nah, kalau kita ingin menjadi orang Kristen sejati, maka inilah yang harus menjadi ciri kita. Yaitu apa? Kita menjadi orang yang God-sentris. Orang yang egosentris, orang Kristen yang egosentris itu maunya jadi pusat perhatiannya Tuhan. Inginnya selalu diurusin sama Tuhan. Tuhannya jadi repot ngurusin kita. Orang yang egosentris itu tidak mau ngurusin orang lain. Dalam arti yang positif ya, bukan ngurusin kepo, bukan maksudnya. Tapi ngurusin orang lain itu artinya mau membantu orang lain, mau menolong orang lain. Apalagi dalam situasi seperti ini, seperti sekarang ini. Apakah kita ini orang Kristen sejati atau bukan? Orang Kristen asli atau bukan? Kalau orang Kristen asli, maka dia tidak egosentris. Dia God-sentris. Dia akan lakukan semua hal supaya nama Tuhan dipermuliakan. Melalui apa yang bisa kita lakukan. Hari-hari ini kesempatannya. Ya, kita sebagai gereja Tuhan bisa melakukan bagian kita. Untuk menolong, untuk membantu. Karena apa? Karena kita God-sentris. Kita melakukan itu karena apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu orang Kristen asli. Kalau orang Kristen egosentris, dia maunya terus mengalami berkat Tuhan. Bahkan berkat pun untuk diri sendiri. Fokusnya diri sendiri. Kalau nyanyi pun penuh belas kasihan terhadap diri sendiri. Itu namanya egosentris. Saya berdoa, jemaat IFGF Solo adalah jemaat yang God-sentris.
yang betul-betul menjadikan Tuhan itu pusat dari kehidupannya. Yang keempat atau yang terakhir, seperti apa orang Kristen asli itu? Orang Kristen asli itu adalah orang Kristen yang kekristenannya itu murni karena keputusannya sendiri. Berangkat dari keputusannya sendiri. Saya menjadi orang percaya, saya jadi orang Kristen, saya mengasihi Yesus itu karena keputusan saya sendiri. Dari mana? Ayat yang kita baca dari Habakuk tadi, ayatnya mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata namun aku itu menunjukkan tersirat itu adalah keputusan. Walaupun situasi tidak mengenakkan, ada masalah, ada paceklik, ekonomi lagi susah. Namun aku, ini menarik, namun aku itu artinya keputusan yang diambil. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini menunjukkan keputusan. Nah, orang Kristen sejati itu berangkat dari keputusan demi keputusannya sendiri. Ketika dia menjadi orang yang mengasihi Tuhan, dia orang yang percaya kepada Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan, semuanya itu adalah keputusannya. Bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena takut nanti kenapa-kenapa. Tidak, tapi karena keputusan yang diambil. Kita tahu bahwa setiap keputusan itu pasti mengandung resiko. Jika kita mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, kita harus siap apapun resikonya. Termasuk kalau kita harus mengalami masalah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, orang Kristen tidak anti masalah. Tapi kalaupun harus menghadapi masalah, kita mengambil kebenaran ini sebagai sesuatu yang menjadi berkat buat kita. Kita tetap akan mengambil keputusan. Walaupun keadaannya susah, walaupun tidak memungkinkan, tapi namun aku akan tetap menyembah Tuhan. Walaupun beribadah di rumah, aku akan tetap menyembah Tuhan. Walaupun, tetapi aku, itu keputusan yang diambil. Apapun resikonya. Saudara, saya teringat contoh yang luar biasa dari Yosua. Yosua mengatakan apa? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, perhatikan ini keputusan dari Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya rasa ini juga menjadi keputusan kita hari-hari ini. Situasi yang tidak memungkinkan. Kalau engkau ada kepala keluarga di sini, kepala-kepala keluarga atau yang memimpin dalam rumah tangga, katakan seperti Yosua. Tetapi aku dan seisi keluargaku, aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Walaupun ibadahnya hanya nonton YouTube online, streaming. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Itu keputusan. Orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang kekristenannya itu berangkat dari keputusan yang kuat untuk mengasihi Tuhan dan untuk tetap menyembah Tuhan. Nah, pada akhirnya saya ingin mengatakan 4 hal prinsip kita bisa cek dalam kehidupan kita masing-masing hari ini. Saya akan mengatakan jadilah orang Kristen asli. Asli Kristen. Jadi pengikut Yesus yang sejati. Tidak bertransaksi dengan Tuhan. Kekristenanmu tidak bertransaksi dengan Tuhan. Tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Tidak fokus pada diri sendiri. Dan tidak takut mengambil keputusan. Untuk tetap mengikut Kristus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita.
Saya ingin mengatakan, apa yang kita alami hari-hari ini, itu hanya satu episode dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Kita nggak tahu ke depan akan ada apa lagi yang lebih heboh dari hari ini, dari wabah atau pandemi COVID-19 ini. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi kalau orang Kristen sejati, dia tidak akan pernah takut untuk menghadapinya. Dia akan tetap mengatakan bagianku adalah Allah selama-lamanya. Jadilah orang Kristen sejati. Hari ini saya ingin berdoa buat jemaat Tuhan, dimanapun kau berada. Saya rindu berdoa untuk saudara sekalian. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami terima Tuhan. Biarlah saat ini kebenaran-Mu ini boleh menolong kami untuk meneliti hidup kami Tuhan. Apakah kami adalah orang-orang Kristen yang sejati, orang Kristen asli, pengikut Kristus yang sejati. Kami mau Tuhan, apa yang kami dengar ini menjadi bagian dalam hidup kami. Secara khusus dalam situasi-situasi yang sulit yang kami hadapi hari-hari ini. Justru kami akan menunjukkan bahwa kami adalah orang Kristen asli Tuhan. Kami adalah orang Kristen yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Apapun yang terjadi, kami akan menjadi orang percaya yang tetap menyembah Tuhan. Yang tetap mengasihi Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat IFGF Solo dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau yang hadir di sana, Tuhan. Engkau yang berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami, itu akan terbukti Tuhan. Engkau hadir dan menyertai setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan Engkau yang memegang setiap kehidupan mereka. Kami sangat tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan roh kami. Dan itu menjadi bagian dalam hidup kami yang mewarnai kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya di masa-masa sukar seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Joni yang pada hari ini telah membagikan firman Tuhan buat kita semuanya. Sudah dikasih Tuhan, sudah diberkati, amin. Mari kita bersama-sama akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara yang punya rekening pribadi disarankan untuk memberikan melalui transfer rekening ke rekening gereja. Jika saudara tidak punya rekening pribadi, saudara bisa persiapkan persembahan di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini, untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan buat kami, menguatkan kami ya Tuhan. Kami saat ini mengucap syukur membawa persembahan kami yang terbaik ya Tuhan, baik persembahan syukur kami, persepuluhan maupun persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Engkau akan memberkati setiap rupiah yang kami berikan Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing dan kami meyakini firman-Mu, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan, Kau tahu segala kebutuhan kami, tetapi kami mau dengan setia menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa Kau akan memberkati kami, akan menyediakan segala kebutuhan kami, sehingga kami menjadi diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang terbaik. Kita angkat tangan kita bersama-sama dan menerima berkat Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu
persatu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun tantanganmu, dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu, sehingga kau akan diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Allah, Allah El Shaddai yang setia besar